Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Soekardi, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 31.A9 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka yang memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka khususnya Ing Ngarso Suntolodo memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktek baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka Ing Madya Mangun Karsa. Dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutburi Handayani. Bagaimana nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan sebagian besar di dalamnya alam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilisator dalam proses perjalanan kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dalam pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang diambil. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial dengan mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dalam pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka, untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif bagja
untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan? Untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kita juga harus melihat peraturan-peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil. Serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang merdekakan murid-murid kita? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas mencapai koordinat alamnya, mengembangkan potensinya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka, ketuntasan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tembus subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sebagai petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik. Sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah 1. Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berdasarkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 3. Dalam pengambilan keputusan seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. 4. Dalam perjalanan menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah, agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.